Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Kabut pagi menyelimuti kaki Gunung Ciremai. Pepohonan tinggi menjulang seperti penjaga hutan yang diam, menyembunyikan rahasia berabad. Raka menatap jalur setapak yang berkelok. Napasnya berat karena tas ransel penuh perlengkapan. Ia datang bukan sekadar ingin menikmati alam, melainkan membuktikan cerita yang selama ini membuat penduduk desa bergidik. Katanya, ada tukang hutan yang hilang bertahun-tahun, tapi masih terlihat di malam hari. Gumamnya sambil menyesuaikan tali sepatu bot. Suara angin menembus celah pepohonan, membawa aroma tanah basah. Rasa penasaran mendorongnya melangkah lebih dalam. Meski hati menolak, hutan semakin pekat. Cahaya matahari hampir tak menembus kanopi dedaunan. Raka berhenti ketika mendengar ranting patah, tapi ketika menoleh, tidak ada siapapun. Siapa di sana? Panggil. Suaranya terdengar aneh, seperti bergema di antara batang kayu. Hanya jawaban hening yang menyambut. Langkahnya membawa Raka ke sebuah sungai kecil. Air jernih beriak, memantulkan bayangan pepohonan. Di tepi, terlihat sesuatu yang aneh, simbol terukir pada batu besar. Bentuknya menyerupai lingkaran dengan titik di tengah, diukir dengan cermat, namun menimbulkan rasa dingin. Raka mencondongkan tubuh, mengamati. Tiba-tiba, desahan lirih terdengar dari balik semak. Raka menegakkan badan, jantung berdetak cepat. Siap, tunjukkan diri. Suara itu lebih tegas, tapi tetap terselip ketakutan. Tidak ada jawaban. Angin seolah bergerak, membawa bisikan, jangan ikut campur. Ia mencoba menenangkan diri, memikirkan legenda tukang hutan, orang yang konon memuja setan agar memiliki kekuatan di atas manusia biasa. Paling cuma cerita orang tua desa, bisiknya, meski tangan berkeringat. Rasa ingin tahu tetap mengalahkan logika. Saat ia melangkah lebih jauh, sosok tinggi muncul di antara pepohonan. Bertopeng kayu, mata hitam menatap lurus padanya. Raka membeku, suara napasnya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Perlahan, ia mengangkat tangan seperti memberi isyarat. Jangan dekati, desis Raka pada dirinya sendiri. Namun langkahnya tanpa sadar maju sedikit. Sosok bertopeng itu tiba-tiba menghilang. Hanya jejak kaki samar di tanah lembab yang tersisa, mengarah lebih dalam ke hutan. Raka menelan ludah, perasaan aneh merayapi kulitnya. Ini bukan mimpi, batinnya. Malam mulai turun, kabut makin tebal, membuat jalur semakin sulit dilihat. Suara-suara hutan yang sebelumnya biasa terdengar, kini berubah menjadi bisikan samar, seperti menertawakan setiap langkahnya. Raka mendengar suara ranting patah lagi. Kali ini lebih dekat. Ia berbalik, tapi hanya kegelapan yang menatapnya. Ada yang ikut? Tanyanya pelan, namun penuh rasa curiga. Hening, lalu terdengar suara lirih, hampir seperti tangisan dari arah sungai. Raka tangannya gemetar saat menyalakan senter kecil. Cahaya bergetar menembus kabut di tepi sanggai. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Altar kecil dari batu dan tulang tersusun rapi, seperti meninggalkan pesan. Sebatang lilin setengah meleleh menyala tanpa angin, dan di sekitarnya, bayangan bergerak mengikuti cahaya. Raka mundur perlahan. Ini, gila, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Hatinya berdebar, tapi rasa ingin tahu menahan. Ia lari. Sosok bertopeng muncul lagi, kali ini lebih dekat. Napasnya terengah, tapi ada rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Kenapa kau di sini? Raka memanggil, mencoba menutupi ketakutannya. Sosok itu hanya menatap, diam, lalu menunduk. Tiba-tiba, suara dari balik pepohonan terdengar. Dia memperhatikanmu. Raka tidak ada apa-apa, tapi suara itu jelas, nyata. Ia sadar, malam itu bukan sekadar gelap biasa. Ada sesuatu di hutan yang menunggu, sesuatu yang tidak ingin manusia masuk ke wilayahnya. Ketegangan meningkat. Setiap langkah kini terasa salah, dan Raka mulai merasakan perjalanan malam ini baru saja dimulai. Hutan, kabut, dan sosok bertopeng itu menyimpan rahasia yang bisa mengubah hidupnya atau menghapusnya selamanya. Keesokan harinya,
Kabut pagi menyelimuti hutan Gunung Ciremai lebih tebal daripada sebelumnya. Raka membuka mata, tubuhnya masih kaku karena tidur di atas tanah lembab. Hawa dingin menusuk kulit, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia tahu sesuatu dari malam sebelumnya masih mengikuti langkahnya. Ransel dipenuhi senter cadangan, pisau kecil, dan tali. Ia melangkah perlahan, menelusuri jejak yang muncul di tanah basah. Di beberapa titik, daun terinjak atau ranting patah seperti disengaja. Raka menunduk, mengamati. Ini tidak wajar, gumamnya. Sepertinya ada yang sengaja menuntun. Suara burung hantu dan desir angin terdengar seperti bersautan. Raka berhenti, menengok ke sekeliling. Semak bergerak perlahan, bayangan hitam mengintai di kejauhan. Ia menghela napas panjang, menenangkan diri. Tenang Raka, ini cuma hutan, bukan mimpi buruk, kata batinnya. Tiba-tiba, di tepi sungai kecil, sesuatu menarik perhatiannya. Simbol aneh dari batu dan ranting tersusun seperti lingkaran ritual. Mata Raka membesar. Ia berjongkok, menyentuh permukaan batu dingin. Aroma tanah basah bercampur dupa menusuk hidung. Ia teringat legenda tukang hutan yang memuja setan agar memiliki kekuatan luar biasa. Kenapa ada ini di sini? Bisik Raka. Tangannya gemetar saat menelusuri pola yang seolah memberi peringatan. Dari semak-semak, desahan lirih terdengar lagi. Raka menoleh cepat, tapi hanya kabut yang menyelimuti semua. Langkahnya membawa Raka ke jalur menanjak, di mana pepohonan semakin rapat. Ia menemukan ranting patah membentuk tanda di tanah, seperti panah menuju ke dalam hutan. Rasa takut mulai merayapi tubuhnya, tetapi rasa penasaran menahan langkah mundur. Harusku, tapi hati-hati, katanya pada diri sendiri. Di tengah perjalanan, suara jeritan lembut terdengar dari arah jauh. Raka menghentikan langkah, jantung berdetak lebih cepat. Suara itu berulang, seperti orang memanggil namanya. Ia mencoba fokus, menyalakan senter, dan menembus kabut tebal. Bayangan samar bergerak cepat di antara pohon-pohon. Siapa itu? Panggilnya dengan suara bergetar. Hanya angin menjawab, namun bayangan itu tampak seperti menunggunya, memandu jalannya lebih dalam ke hutan. Raka sadar, sesuatu ingin ia mengikuti, tetapi bukan dengan niat baik. Ia mencapai sebuah lapangan kecil di antara pepohonan. Di sana, terdapat pohon tua dengan ukiran menyeramkan. Simbol aneh, sama seperti yang ia temui di sungai kemarin. Raka menendok, mencoba memahaminya. Tanah basah di sekitar pohon tampak baru digali. Tunggu, APA. Ini, seketika, aroma anyir menusuk hidungnya. Tulang-tulang kecil berserakan, tersusun seperti altar mini. Raka tersentak, mundur beberapa langkah. Hatinya berdebar, tapi ada dorongan tak terlihat yang membuatnya tetap di tempat. Dari balik pepohonan, sosok bertopeng muncul lagi. Kali ini, gerakannya lebih jelas dan mendekat. Raka menelan ludah, mencoba menenangkan napas. Aku bukan ancaman, aku cuma ingin tahu, ucapnya. Sosok itu diam, menatap dengan mata hitam yang seolah menembus jiwa. Tiba-tiba, bayangan lain muncul, lebih gelap, menyatu dengan pepohonan. Raka menyadari hutan ini bukan sekadar pepohonan dan tanah, tapi rumah bagi sesuatu yang hidup dalam kegelapan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikiran, tetapi rasa takut semakin menekan. Kenapa kau mengikuti aku? Tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Hanya bisikan halus yang terdengar, seperti suara dari dalam tanah. Jangan mencoba memahami. Raka mundur perlahan, tersandung akar pohon. Senter hampir jatuh, tetapi berhasil ditangkap. Ia menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Kabut makin pekat, dan bayangan itu semakin mendekat, seakan ingin menelan seluruh keberanian. Di tengah hutan yang sepi, Raka menyadari satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Sesuatu dari malam sebelumnya masih ada, membayangi setiap langkah, dan sesuatu itu tidak ingin dilepaskan begitu saja. Hutan Ciremai bukan lagi sekadar tempat alam liaria, telah menjadi labirin hidup, penuh rahasia gelap yang baru mulai terkuak. Malam itu, Raka tidur di bawah pohon, tetapi tidak ada ketenangan. Suara bisikan, ranting patah, dan bayangan samar menemaninya, mengingatkan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus siap menghadapi apapun, atau ia akan menjadi bagian dari legenda mengerikan yang selama ini hanya terdengar di mulut orang tua desa. Malam itu hutan Gunung Ciremai terasa semakin hidup. Kabut bergelung di antara batang kayu, menyembunyikan jalan setapak. Raka terjaga dari tidur singkat,
suara ranting patah terdengar berulang, menandakan sesuatu bergerak di dekatnya. Hatinya berdetak cepat, tapi rasa penasaran mendorongnya bangkit. Ia menyalakan senter. Cahaya bergetar menembus gelap pekat. Di bawah pohon besar, terlihat sesuatu yang mencurigakan. Tanah tergali, dan tulang-tulang kecil berserakan membentuk altar mini. Aroma anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Raka mendekat perlahan, mencoba memahami. "Apa ini?" gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah semak. "Pergi." Raka tersentak. Napasnya tercekat, namun ia menahan diri untuk tidak berlari. Sosok bertopeng muncul di antara bayangan pepohonan. Dia menatapnya. Mata hitamnya seperti menembus jiwa Raka, membuat tubuhnya dingin. "Kenapa kau di sini?" tanya Raka, mencoba terdengar tegas. Sosok itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepala ke arah altar. Raka menoleh dan terkejut. Tulang-tulang itu tersusun rapi, membentuk simbol yang sama seperti yang ia lihat kemarin. Tapi kali ini ada tambahan, rambut manusia yang terikat, seperti mantra untuk memanggil sesuatu. Detik berikutnya, suara tangisan terdengar lebih jelas. Raka menandok. Senter menyinari satu titik. Seekor burung hitam terbang keluar dari altar. Tetapi bukan itu yang membuatnya takut. Ada sosok bayangan kecil. Tubuhnya mungil dan gerakannya tidak wajar. Muncul di antara tulang. Mata hitamnya menatap Raka, seolah menuntut sesuatu. Raka mundur perlahan. Napasnya tersengal. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Suaranya gemetar. Bayangan kecil itu menjerit. Suara melengking seperti anak-anak, lalu menghilang di balik kabut. Raka menatap sekeliling, tetapi hutan tetap sunyi. Hanya suara angin dan daun yang bergerak. Ia tahu malam ini bukan sekadar gelap biasa. Hutan seolah hidup, setiap pohon dan semak bergerak menyesuaikan dengan langkahnya. Raka berjalan hati-hati, menelusuri jalur setapak. Sesekali ranting patah di belakangnya, menandakan sesuatu mengikuti. Ia menoleh, tapi hanya kegelapan yang menatapnya balik. Setelah beberapa saat, ia menemukan sungai kecil lagi. Air jernih beriak, memantulkan cahaya bulan yang temaram. Di tepi, terlihat jejak kaki besar dan dalam. Berbeda dengan jejak manusia biasa. Raka mencondongkan tubuh, mengamati. "Apa ini?" tukang hutan, petinya. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, semakin dalam dan gelap. Rasa takut dan penasaran bercampur, menekan pikirannya. Ia hampir memutuskan kembali ke desa, tetapi sesuatu mendorongnya maju. Ia ingin tahu siapa yang menunggu di balik bayangan dan mengapa altar itu ada. Jalan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, hingga cahaya bulan hampir tidak menembus. Tiba-tiba, sosok bertopeng muncul lagi, kali ini lebih dekat. Raka menahan napas. "Apa kau, tukang hutan sebenarnya?" tanya, meski tidak yakin. Sosok itu menunduk, tangan menunjuk ke tanah, seolah memberi peringatan. Raka menatap dan melihat simbol baru, ukiran segitiga dengan mata di tengah, terpahat di kulit pohon tua. "Ini ritual," gumamnya. Tangan gemetar. Ia menyentuh ukiran. Seketika, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan suara lirih terdengar lagi. "Jangan ikut campur." Raka mundur beberapa langkah, tapi bayangan itu tiba-tiba menghilang. Hanya bisikan angin tersisa, membawa aroma tanah dan dupa. Ia menatap sekeliling, sadar bahwa hutan ini bukan sekadar pepohonan dan sungai. Ada kekuatan gelap yang hidup di sini, memperhatikan setiap gerakannya. Malam itu, ia tidur di bawah pohon, tubuh lelah, tetapi pikiran tidak tenang. Hati kecilnya tahu, altar itu bukan sekadar tulang dan simbol. Ada sesuatu yang bangkit dari kegelapan, menunggu manusia yang berani mendekat. Dan sesuatu itu menaruh mata padanya. Sebelum tertidur, Raka berbisik pada diri sendiri. "Aku harus bertahan. Aku harus tahu kebenaran sebelum hutan ini menelan semua yang kuanggap nyata." Pagi itu hutan Gunung Ciremai terasa lebih sunyi daripada biasanya. Kabut tipis menempel di daun dan ranting, membuat jalur setapak sulit dikenali. Raka berjalan hati-hati, menahan napas setiap kali ranting patah di dekatnya. Ia tahu sesuatu dari malam sebelumnya masih mengikutinya. Langkahnya membawanya ke mata air tersembunyi, yang menurut legenda penduduk desa dipercaya sebagai tempat roh berkumpul. Air jernih mengalir lembut, tapi ada sesuatu yang aneh. Permukaan beriak, meski angin hampir tak terasa. Raka menandok, melihat bayangan seseorang berdiri di tepi lain mata air.
Sosok tinggi bertopeng itu diam, menatap lurus ke arahnya. Raka menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Kenapa kau selalu ada?" tanyanya pelan. Sosok itu tidak bergerak. Tiba-tiba, air di sekitar kaki sosok itu bergejolak, seolah energi gelap menembus permukaan. Raka mundur beberapa langkah, napasnya tersengal. "Tenang, aku hanya ingin melihat," bisiknya pada diri sendiri. Tapi rasa takut membuat tubuhnya kaku. Ia mencoba menyalakan senter cadangan. Cahaya kuning menerobos kabut tipis, menyorot sosok bertopeng. Bayangan itu tetap diam, tapi matanya seolah bersinar di dalam topeng. Raka melangkah lebih dekat, menahan dorongan untuk berlari. Di tepi mata air, ia melihat sesuatu yang menempel di permukaan batu. Simbol segitiga dengan mata di tengah, sama seperti yang pernah ia lihat di pohon tua. Tangannya gemetar saat menyentuh ukiran, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Dari arah semak, suara bisikan terdengar. "Jangan mengganggu, jangan menyentuh." Raka menoleh cepat, tapi hanya kabut dan pepohonan yang bergerak pelan. Ia sadar, hutan ini bukan sekadar pohon dan tanah, ada kekuatan yang hidup di dalamnya, memperhatikan setiap gerakannya. Raka menatap mata air, mencoba memahami apa yang terjadi. Air itu tampak biasa, tapi bayangan di permukaannya seolah hidup, mengikuti setiap gerakan tangannya. Ia menelan ludah, lalu bertanya pelan, "Apakah kau tukang hutan sebenarnya?" Sosok bertopeng hanya menunduk, lalu mengangkat tangan seakan memberi peringatan. Tiba-tiba, air di tepi mata air beriak lebih kencang. Suara desisan terdengar, seperti mantra. Raka mundur, tapi langkahnya terhenti ketika sesuatu muncul di belakangnya, bayangan kecil. Tubuhnya mungil namun gerakannya tidak wajar. Mata hitamnya menatap Raka, lalu menghilang secepat munculnya. Raka merasa jantungnya hampir copot. Ia tahu hutan ini bukan sekadar alam biasa. Setiap pohon, setiap batu, bahkan permukaan air bisa menjadi perantara sesuatu yang gelap dan berbahaya. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri, tapi hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Langit mulai gelap meski waktu belum sore. Kabut menebal, menutupi mata air dan jalur setapak. Raka merasa seolah berada di labirin hidup. Setiap langkah bisa menjerumuskan ke kegelapan. Ia menoleh ke arah sosok bertopeng, tapi sudah lenyap. Hanya sisa energi gelap yang masih terasa di udara. "Kalau aku terus berjalan, apa yang akan menunggu?" gumamnya pelan. Rasa penasaran mendorongnya melangkah maju. Meski hati bergetar, di balik pepohonan, ia mendengar ranting patah lagi. Suara langkah yang bukan miliknya. Bayangan itu mengintai, menunggu, dan seolah menilai apakah Raka layak untuk hidup malam ini. Sambil menyalakan senter, Raka melihat beberapa simbol baru terukir di batu besar dekat mata air. Tangannya gemetar saat menyentuh salah satunya. Suara bisikan terdengar lagi, "Jangan ikut campur." Raka menelan ludah, sadar ia berada di wilayah yang tidak boleh diganggu. Malam itu, ia memutuskan tetap berada di tepi mata air. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tetap waspada. Hutan Ciremai tidak lagi sekadar rimba biasa, ya, telah menjadi arena gelap, tempat kekuatan misterius menunggu manusia yang berani memasuki. Bayangan bertopeng, altar, dan simbol yang muncul di mata air semuanya menandakan satu hal. Perjalanan Raka baru saja mulai, dan hutan ini tidak akan memberi ampun bagi yang lengah. Sebelum tertidur ia berbisik, "Aku harus tahu sebelum semuanya terlambat." Namun suara lirih dari mata air terdengar lagi, seperti mengingatkannya bahwa malam dan kegelapan masih jauh dari selesai. Raka memutuskan turun ke desa di kaki Gunung Ciremai untuk mencari informasi. Hatinya masih berdebar akibat malam-malam yang dihabiskan di hutan. Setiap langkah terasa berat, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutan. Sesampainya di desa, udara terasa hangat, berbeda dengan dinginnya hutan. Ia menuju rumah seorang tetua bernama Pak Dharma, yang terkenal mengetahui sejarah dan legenda tempat itu. Lampu minyak di depan rumah berkedip lembut, seakan menyambutnya. "Pak Dharma, saya perlu tahu tentang tukang hutan," kata Raka pelan, menahan gemetar. Tetua itu menatapnya lama, wajahnya serius, lalu mengangguk. "Ah, anak muda, kau berani masuk ke rimba itu." Suara Pak Dharma berat, seperti menimbang kata-katanya. Tukang hutan bukan sekadar cerita. Ia pernah manusia tapi sekarang lebih dari itu. Raka menelan ludah. "Apa maksud Pak?" tanya. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya.
Dia memuja setan, bukan untuk main-main, jawab Pak Dharma. Orang yang berani mendekat biasanya tidak kembali sama. Beberapa penduduk desa masih menyembahnya diam-diam, percaya kekuatannya bisa melindungi mereka atau memberi keuntungan. Raka tercengang. Tukang hutan? Pak Dharma mengangguk. Ya, mereka yang percaya mengikuti aturan ritualnya. Tapi tidak semua orang tahu. Kau harus hati-hati. Bahkan yang terlihat baik di desa bisa menjadi pengikut rahasia. Raka merasa bulu kuduknya merinding. Ia menyadari malam mulam di hutan bukan sekadar kebetulan. Ada orang yang mengawasi dari jauh dan mungkin juga memanfaatkan ketakutannya. Tapi, bagaimana aku tahu siapa yang benar? Tanya Raka. Suara bergetar. Tidak mudah, jawab Pak Dharma. Tukang hutan memiliki cara untuk menilai siapa yang datang. Hutan itu hidup bersamanya. Setiap pohon, setiap batu bisa menjadi mata dan telinganya. Kau harus membaca tanda-tandanya. Jejak di tanah, simbol di pohon, air yang beriak. Semuanya bagian dari ritualnya. Raka mengangguk pelan, mencoba mencerna informasi itu. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar mencari kebenaran, tapi juga mempertaruhkan nyawa. Pak Dharma, kalau aku menemukan sosok bertopeng itu lagi, apa yang harus kulakukan? Tanyanya ragu. Tetua itu menunduk, lalu menatap mata Raka tajam. Jangan lawan secara langsung. Jika kau ingin selamat, kau harus memahami niatnya. Tukang hutan bukan sekadar manusia biasa. Ia sudah menjadi perantara sesuatu yang gelap, yang terlihat seperti gerakan acak. Sebenarnya sangat terencana. Raka merasakan napasnya tersendat. Setiap kata Pak Dharma menambah berat hati. Ia sadar bahwa desa yang tampak aman pun memiliki rahasia. Orang-orang yang biasa ditemui di jalan, bahkan tetangganya sendiri, bisa menyimpan rahasia gelap. Menjadi bagian dari kekuatan tukang hutan. Sebelum pulang, Pak Dharma memberi satu peringatan terakhir. Jangan percaya insting semata. Hutan itu menipu. Bayangan, suara, simbol, semuanya bisa memanipulasi pikiran. Kau harus tetap waspada. Dan jangan biarkan rasa penasaran menguasaimu. Raka menatap rumah Pak Dharma yang perlahan menjauh di belakang kabut. Setiap langkah kembali ke hutan terasa berat. Tapi ia tahu harus melanjutkan perjalanan. Malam berikutnya, ia harus menghadapi bayangan dan simbol yang semakin nyata. Hutan Ciremai bukan sekadar tempat pohon dan tanah. Ia menjadi arena gelap di mana manusia bisa tersesat, dijebak, atau bahkan diubah menjadi bagian dari kekuatan gelap yang ada di dalamnya. Di jalan pulang, Raka mendengar suara langkah samar mengikuti dari belakang. Ia menoleh, tapi hanya bayangan pepohonan yang bergerak diterpa angin. Namun instingnya mengatakan, ada mata yang memperhatikannya, orang atau sesuatu yang menunggu untuk menilai niatnya. Semua ini lebih berbahaya dari yang kubayangkan, bisiknya, menyadari bahwa hutan, tukang hutan, dan pengikutnya bukan hanya legenda. Mereka hidup dan siap menunggu manusia yang nekat mendekat. Malam itu, sebelum tidur di sebuah gubuk kecil di tepi hutan Roccamarino, ia tahu penduduk desa bisa memberinya informasi. Tapi tidak ada yang bisa melindunginya saat ia kembali ke hutan. Setiap simbol, setiap jejak, setiap bisikan malam sebelumnya akan menuntunnya ke misteri yang semakin gelap. Dan misteri itu menunggu Raka untuk terus masuk lebih dalam. Malam turun lebih cepat dari perkiraan. Ketika Raka akhirnya mencapai jalur menuju puncak Gunung Ciremai, angin dingin menerpa wajahnya, mengoyakkan kabut yang tebal dan memutar aroma tanah basah bercampur dupa. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya tetap menahan rasa takut. Ia harus melihat ritual itu dengan mata kepala sendiri. Di tengah perjalanan, ranting patah terdengar di belakangnya. Raka menoleh, tapi kabut menelan apapun yang ada. Napasnya tersengal. Tubuhnya koku. Aku harus tetap tenang. Jangan panik, gumamnya pelan, menenangkan diri. Tapi suara desis samar, seolah menertawakannya, membuat bulu kuduk meremang. Akhirnya, ia menemukan sebuah lapangan kecil di atas puncak. Cahaya bulan temaram menembus kabut, memantul pada lingkaran tanah yang terukir simbol-simbol aneh. Lilin hitam menyala, memancarkan cahaya suram ke wajah manusia yang berdiri di tengah lingkaran. Sosok itu tinggi, bertopeng kayu. Dia menatap Raka dengan mata hitam yang tajam. Ritual, bisik Raka, gemetar. Suara napasnya terdengar keras di hutan yang sunyi. Sosok bertopeng mengangkat tangan dan suara mantra terdengar lirih dari lingkaran.
Raka menelan ludah. Aroma anyir, campuran tanah, dan dupa menusuk hidungnya. "Jangan mendekat," teriak Raka, mencoba terdengar tegas. Tapi kata-katanya nyaris tenggelam oleh energi gelap yang menyelimuti lingkaran. Sosok bertopeng tetap diam, menggerakkan tubuh seolah menandai waktu ritual. Raka mengamati dan menyadari ada orang lain, beberapa bayangan berdiri mengelilingi lingkaran, menunduk, seolah menguatkan kekuatan yang dipanggil. Raka menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia tahu ritual ini bukan sekadar simbol atau mantra kosong. Ada energi hidup yang terbangun, sesuatu yang gelap dan mengancam. Setiap simbol di tanah, setiap lilin yang menyala, menyebarkan hawa dingin yang menembus hingga tulang siapa. "Yang kau pilih?" bisik suara dari balik bayangan, lirih tapi menusuk hati Raka. Ia menoleh, tapi tidak ada manusia biasa di sana. Bayangan itu seperti menempel di pepohonan. Menilai setiap gerakannya, Raka menatap sosok bertopeng. Tubuhnya hampir tak bisa bergerak. Aku tidak ingin ikut campur," ucapnya pelan. Sosok itu hanya menunduk, lalu menunjuk ke lingkaran. Raka melihat beberapa simbol baru muncul, bercahaya samar. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba mengingat semua yang telah dipelajari dari Pak Dharma. Lilin hitam berkedip, dan bayangan lain muncul, lebih gelap, bergerak cepat di antara pepohonan. Raka merasa napasnya sesak. Ia sadar, ritual ini bukan sekadar pertunjukan, ada sesuatu yang akan terbangun, dan korban bisa menjadi siapapun yang berada di dekatnya. "Harus kuhentikan, atau sahabatku akan," gumamnya. Ingat janji dan teman yang ikut bersamanya. Ia melangkah maju, hati penuh tekad, tapi sosok bertopeng mengangkat tangan, dan energi gelap mendorongnya mundur. Angin kencang menerpa, lilin hampir padam, dan bayangan memutar menjerat lingkaran. Raka menatap tanah, simbol dan lilin, mencoba menemukan cara untuk menghentikan ritual. "Kalau aku salah langkah, aku tidak akan selamat," bisiknya. Namun, ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Energi yang terbangun kini hidup, menunggu tindakan berikutnya. Siap menjerat siapapun yang mencoba memutuskan jalannya. Langkah Raka terhenti di tepi lingkaran. Sosok bertopeng menunduk. Suara mantra terdengar lebih jelas, menembus kabut malam. Napas Raka terhenti sejenak saat menyadari satu hal. Sosok itu menatapnya seakan tahu. Bukan sekadar manusia biasa yang datang mengamati. "Dia mengenaliku," gumam Raka, gemetar. Hatinya berdebar kencang. Malam itu, puncak Gunung Ciremai bukan sekadar tempat tinggi, tapi arena kekuatan gelap, di mana manusia bisa menjadi saksi sekaligus korban ritual yang mengerikan. Raka tahu, malam belum selesai. Setiap gerakan, setiap keputusan bisa mengubah nasibnya atau mengikatnya selamanya pada bayangan bertopeng dan energi gelap yang tengah bangkit. Ia menarik napas dalam, menatap lingkaran, dan bersiap menghadapi apapun yang menunggu. Setelah ritual di puncak, Raka menuruni jalan setapak yang sempit dan berliku. Kabut tebal menutupi pandangan, membuat jalur yang familiar terasa asing. Setiap langkah harus diperhitungkan, karena akar dan batu licin bisa menjerumuskan tubuhnya. Raka berhenti sebentar, menengok ke belakang. Hutan tampak kosong, tapi rasa waspada menempel di kulitnya. "Aku harus tetap fokus, jangan panik," gumamnya, menenangkan diri. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun mati, sekaligus desisan samar yang terdengar seperti tawa. Ia melangkah lebih jauh, tapi setiap pohon yang dilalui seolah berubah posisi. Jalan yang tadi ia lewati kini menghilang. Semak-semak rapat menutupi arah, menciptakan labirin hidup yang menyesatkan. Raka merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, napas tersengal. "Ini hutan atau jebakan?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara ranting patah di dekat telinganya. Raka menoleh, tapi kabut menelan segalanya. Bayangan gelap bergerak cepat, mengintai dari kejauhan. Ia tahu sesuatu mengikuti setiap gerakannya. Langkahnya terhenti saat melihat simbol baru terukir di batang pohon besar. Segitiga dengan mata di tengah, sama seperti yang ia temui di puncak. Tangannya gemetar saat menyentuh ukiran. Suara desisan terdengar dari balik pepohonan. "Jangan salah langkah." Raka menelan ludah, sadar bahwa hutan kini bukan sekadar rimba biasa. Setiap pohon, setiap batu, bahkan kabut terasa hidup. Ia mencoba melangkah lagi, tapi jalur yang seharusnya lurus kini berbelok tanpa alasan. Semak dan akar tampak menuntunnya ke arah yang salah. "Tolong,"
Tunjukkan jalan yang benar, bisiknya pelan, seolah suara itu bisa menjawab. Tapi hutan tetap diam, hanya bayangan bergerak di kejauhan. Raka merasakan adanya mata yang mengamati, tidak hanya dari sosok bertopeng, tapi sesuatu yang lebih gelap. Tak kasat mata, tiba-tiba bayangan muncul di sampingnya. Tubuhnya tinggi, bergerak cepat, tetapi bentuknya tidak sepenuhnya manusia. Raka tersentak, mundur beberapa langkah. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam, lalu menghilang secepat munculnya. Raka merasakan napasnya semakin berat. Setiap langkah kini terasa berisiko. Ia sadar, labirin hutan ini bukan sekadar jebakan fisik, tapi perangkap psikologis. Hutan menyesatkan pikirannya, membuat ia meragukan setiap arah. Setiap langkah. Beberapa menit kemudian, Raka menemukan sungai kecil lagi. Airnya jernih, tapi bayangan di permukaannya tampak bergerak sendiri, meniru gerak tubuhnya. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan air. Hawa dingin menusuk hingga tulang, dan desisan terdengar lebih jelas. Kau terlalu dekat. Raka mundur, tapi kaki tersandung akar besar. Ia terjatuh, dan tanah basah membuat tubuhnya licin. Napas tersengal. Ia merasakan kehadiran sesuatu di dekatnya. Bayangan itu muncul lagi, kini lebih dekat, memutar di sekelilingnya seperti menjerat. Harus keluar dari sini, gumamnya. Mencoba bangkit, ia menatap sekeliling, mencari jalur aman. Tapi labirin hidup itu terus bergerak, menyesuaikan setiap langkahnya. Semak rapat berubah menjadi tembok, pepohonan menutupi langit, dan kabut membuat cahaya bulan tak terlihat. Raka sadar satu hal, hutan bukan hanya rimba fisik, tapi makhluk gelap yang hidup di dalamnya bisa muncul di mana saja. Bayangan bertopeng, altar, dan simbol-simbol yang ia temui sebelumnya hanyalah bagian dari kekuatan yang sekarang menuntunnya ke titik tertentu, memaksa ia menghadapi kegelapan secara langsung. Sambil menyalakan senter, Raka berjalan perlahan, menahan napas. Ia tahu, satu langkah salah bisa membuatnya tersesat selamanya. Hutan ini bukan sekadar tempat untuk berjalan, tapi labirin hidup yang menilai keberanian, ketakutan, dan niatnya. Malam itu, ia menjadi bagian dari permainan gelap yang hanya bisa dimenangkan dengan kecermatan, keberanian, dan sedikit keberuntungan. Sebelum tertidur di balik pepohonan rapat, Raka menatap bayangan yang bergerak di kejauhan. Ia sadar perjalanan ini baru setengah jalan, dan labirin hutan belum menunjukkan wajah aslinya. Sesuatu yang lebih gelap, lebih cepat, dan lebih cerdik menunggu langkahnya berikutnya. Kabut malam menutupi puncak Gunung Ciremai. Raka menatap lingkaran ritual yang sama dari beberapa malam lalu, tetapi kini terasa lebih hidup, lebih berbahaya. Lilin hitam berkedip di atas tanah basah, memantulkan bayangan panjang yang menari di antara pepohonan. Aroma tanah, dupa, dan sesuatu yang lebih anyir menusuk hidungnya. Di tengah lingkaran berdiri sosok bertopeng, tubuh tinggi dan tegap, mata hitam menatap lurus padanya. Raka menelan ludah, napasnya tersengal. Aku datang untuk menghentikan ritual ini, ucapnya pelan, berusaha terdengar tegas. Sosok itu tetap diam, hanya menggerakkan tangan, seolah menandai waktu ritual. Beberapa langkah ke samping, ia melihat sahabatnya, Ardi, yang ikut mendampinginya sejak awal pendakian. Namun, ada yang berbeda. Sorot matanya kosong, tubuhnya kaku, dan aura gelap menempel di sekelilingnya. Raka tercengang. Ardi, kau, kenapa? Tanyanya, suaranya gemetar. Ardi menunduk, suara lirih keluar dari tenggorokannya. Maaf, aku harus melakukan ini. Roka Tokjit belum sempat menahan. Ardi melangkah ke dalam lingkaran, mengikuti simbol yang terukir di tanah. Sosok bertopeng mengangkat tangan, energi gelap menyelimuti lingkaran, membuat udara terasa panas dan menusuk hingga tulang. Raka merasakan napasnya tersengal, tubuh gemetar. Ardi, jangan lakukan itu! Teriaknya, berlari maju. Tapi sebelum ia sampai, Ardi sudah menunduk di atas simbol tengah, menyerahkan sesuatu. Darahnya sendiri menetes ke tanah. Energi ritual meningkat, lilin bergetar, bayangan menari di sekeliling mereka. Kenapa kau mengkhianatiku? Roka berbisik, hatinya hancur. Sosok bertopeng menunduk, seolah tersenyum di balik kayu topengnya. Dia, pengikut rahasia, gumam Raka dalam hati. Semua yang pernah ia percayai bisa menjadi bagian dari kekuatan gelap itu. Raka mundur beberapa langkah, mencari jalan untuk memutus ritual. Tapi hutan terasa hidup,
Pohon-pohon bergerak menutupi jalur, kabut semakin tebal, dan energi gelap menembus udara. Ia menatap simbol di tanah, mencoba mengingat semua yang diajarkan Pak Dharma. Jika salah langkah, nyawanya bisa menjadi bagian ritual selamanya. Harus ada cara, aku harus menyelamatkannya, bisiknya. Ia menyalakan senter. Cahaya bergetar menembus kabut tebal. Bayangan kecil bergerak di sekitar lingkaran, menahan Raka agar tidak mengganggu proses. Setiap detik terasa seperti menit, dan setiap langkah salah bisa menghancurkan semuanya. Ardi menatap Raka sejenak. Sorot matanya seakan meminta maaf, lalu tubuhnya menunduk kembali. Sosok bertopeng menggerakkan tangan, dan energi gelap memutar, mengikat lingkaran dengan bayangan yang semakin pekat. Lilin hampir padam, tapi cahaya dari simbol di tanah menyala lebih terang, menembus kabut. Raka sadar satu hal, pengorbanan ini bukan hanya ritual fisik, tapi juga ujian psikologis. Hutan, simbol, dan bayangan semuanya menguji keberanian, ketakutan, dan niatnya. Jika ia gagal, sahabatnya akan menjadi bagian dari kekuatan gelap itu selamanya. Dengan napas tertahan, Raka melangkah maju, mencoba memutus lingkaran dengan gerakan hati-hati. Energi gelap menghantam tubuhnya seperti angin badai, tapi tekadnya tidak goyah. Aku akan menyelamatkanmu, Ardi, bisiknya. Menahan rasa sakit dan ketakutan, sosok bertopeng menunduk dan suara mantra terdengar lebih kuat, menusuk telinga hingga membuat kepala Raka berdenyut. Bayangan kecil menjerit, lilin hampir padam, tapi satu hal jelas, malam ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah ujian terakhir yang menuntut keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati. Ketegangan meningkat ketika Raka menatap sahabatnya yang kini menjadi bagian ritual. Menyadari bahwa setiap detik menentukan nasib mereka. Bayangan bertopeng, energi gelap, dan simbol-simbol di tanah menyatu menjadi satu ancaman nyata yang siap menelan siapapun yang salah langkah. Malam itu, puncak Gunung Ciremai menjadi saksi pengorbanan, pengkhianatan, dan ketegangan yang memuncak. Raka tahu satu kesalahan bisa membuatnya kehilangan segalanya, dan sesuatu yang gelap, lebih kuat dari yang ia bayangkan, sedang menunggu untuk mengambil alih. Raka berdiri di tepi lingkaran ritual. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Kabut tebal menyelimuti puncak Gunung Ciremai, menelan cahaya bulan yang temaram. Ardi terbaring di tengah simbol. Darah menetes membentuk pola baru, membuat energi ritual semakin hidup. Lilin hitam berkedip liar, memantulkan bayangan panjang yang bergerak seolah menari mengikuti detak jantung Raka. Ardi, kau harus bertahan, bisik Raka sambil melangkah hati-hati. Sosok bertopeng berdiri di depan mereka, menatap tajam, tubuhnya tegap, aura gelap menekan udara di sekeliling. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, teriak Raka. Suara memecah kesunyian malam. Sosok bertopeng mengangkat tangan, dan bayangan di sekeliling lingkaran bergerak cepat, memutar seakan menjerat Raka. Ia mundur, tapi akar dan batu licin menghalangi langkahnya. Setiap gerakan salah bisa berakhir di sini, gumamnya pelan, napas memburu. Ardi menatap Raka sejenak, mata kosongnya berkilat samar. Maaf, aku tidak bisa menahan, kekuatan ini terlalu kuat, lirihnya. Raka menahan air mata, menyadari sahabatnya sudah menjadi bagian dari energi gelap itu. Hatinya hancur, tapi ia tahu satu hal. Ia harus memutus ritual sebelum semuanya terlambat. Raka menanduk, mengamati simbol di tanah. Ia ingat kata Pak Dharma, baca tanda, jangan biarkan rasa penasaran menguasai. Tangannya gemetar saat menelusuri garis-garis ukiran. Lilin berkedip keras, angin kencang menerpa, dan bayangan bertopeng bergerak semakin cepat. Ini atau aku kehilangan segalanya, bisik Raka. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah ke pusat lingkaran. Energi gelap menahan, menyeret tubuhnya mundur, tapi tekadnya tetap kuat. Dengan satu gerakan hati-hati, ia memecahkan salah satu lilin, membuat simbol utama bergetar, dan cahaya merah memancar liar. Sosok bertopeng tersentak, aura gelap bergetar, dan menimbulkan desisan seperti ribuan suara sekaligus. Raka menatap Ardi, yang perlahan mulai kembali ke kesadarannya. Ardi, bangkit, teriak. Tubuh Ardi gemetar. Bayangan hitam di sekelilingnya menjerit, lalu lenyap seperti kabut pagi. Namun twist terjadi. Begitu energi ritual melemah, sosok bertopeng menunduk. Wajahnya sedikit menyingkap, terlihat bukan manusia sepenuhnya.
Mata hitam itu berubah menjadi kobaran api gelap, dan dari tubuhnya muncul bayangan baru, lebih besar dan menakutkan. Raka menyadari, tukang hutan sesungguhnya bukan hanya satu, tapi entitas yang menyatu dengan hutan, abadi dan haus korban. Tidak, ini belum selesai. Teriak Raka sambil melangkah mundur. Bayangan itu bergerak cepat, menyatu dengan pohon, tanah, dan kabut. Segala hal di sekeliling mereka menjadi perangkap hidup. Ardi menatap Raka, tangan gemetar. Kita harus pergi. Raka meraih tangan sahabatnya, menembus labirin kabut, simbol, dan akar yang bergerak sendiri. Setiap langkah menegangkan, karena bayangan bertopeng mengikuti dari jauh, menunggu kesempatan untuk menarik mereka kembali. Nafas Raka tersengal, tapi tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan kekuatan gelap itu menang malam ini di tepi jurang. Raka menoleh sekali lagi. Sosok bertopeng berdiri di puncak, tubuh menyatu dengan hutan. Mata kobarnya menatap mereka. Namun energi yang sempat terbuka dari lilin memantulkan cahaya ke arah kabut, membuat bayangan itu mundur perlahan. Raka menahan napas, menatap sahabatnya, dan keduanya melompat menuruni jalur aman. Kabut menelan sisa energi gelap. Hutan Ciremai tetap sunyi saat mereka berhasil menapak tanah yang lebih datar. Raka menatap ke arah puncak yang kini tertutup kabut tebal. Hati masih berdebar, tapi ia tahu satu hal. Malam ini mereka selamat, tapi tukang hutan dan kekuatan gelap itu tidak akan hilang. Ia tetap mengikat bayangan itu di ingatan, sebagai pengingat bahwa hutan menyimpan rahasia abadi yang menunggu manusia. Terlalu berani atau terlalu penasaran? Sambil menatap Ardi, Raka berbisik, kita selamat. Tapi malam ini tidak akan pernah hilang dari kita. Ardi mengangguk, napas tersengal. Namun rasa lega mulai muncul. Mereka sadar, perjalanan menembus kegelapan dan menghadapi pengkhianatan, pengorbanan, serta entitas gelap telah mengubah mereka selamanya di Kokiganeng. Kabut mulai menipis. Lilin hitam yang terbakar terakhir di puncak tampak padam dalam bayangan. Hutan tetap diam, tapi Roka tahu suatu saat nanti bayangan itu akan bangkit lagi. Dan ketika itu terjadi, hanya mereka yang siap menghadapi kegelapan yang bisa bertahan.